Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Fariza dari kelas Ekonomi Syariah I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah suatu proses pengumpulan informasi pada suatu jabatan untuk menetapkan uraian dan persyaratan jabatan. Selanjutnya, apa sih tujuan analisis jabatan? Analisis jabatan itu juga sebagai tindak lanjut atau upaya pencapaian tujuan organisasi, sehingga dengan analisis jabatan akan ditentukan jenis kebutuhan pekerjaan, kualifikasi sumber daya manusia yang sesuai, dan perhitungan jumlah sumber daya manusia yang perlu diisi. Secara umum, analisis jabatan itu meliputi dua bagian. Apa sih dua bagian itu? Yang pertama ada uraian jabatan atau job description. Dan yang kedua ada spesifikasi pekerjaan atau job specification. Apa pengertian keduanya? Job description itu merupakan uraian tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan seorang pegawai. Sedangkan job specification merupakan penjabaran dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan dari seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Isi jabatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi jabatan. Di dalamnya ada nama jabatan padanan, dan kode jabatan. Yang kedua ada sifat jabatan, yang isinya ada uraian jabatan, wewenang, hubungan dengan jabatan, supervisi yang diperlukan, peralatan atau mesin yang digunakan, dan kondisi kerja. Yang ketiga ada tentang kualifikasi. Kualifikasi itu ada 2. Yang pertama ada kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Lalu isi spesifikasi jabatan. Yang pertama syarat umum. Syarat umumnya yang pertama ada pendidikan, dan yang kedua ada pengalaman. Selanjutnya ada syarat khusus. Syarat khususnya yang pertama ada kondisi fisik atau psikis, jenis kelamin, serta minat dan bakat. Prinsip dan analisis jabatan. Prinsip dan prosedur analisis jabatan. Yang pertama, prinsip analisis jabatan. Yang pertama ada harus ditentukan secara jelas batas-batas pekerjaan dalam jabatan. Hal ini ada dalam jabatan. Yang kedua, harus berdasarkan atas kenyataan sebenarnya atau objektif, menggunakan data berkaitan dengan wewenang yang ada. Subjektif pribadi dihindarkan. Yang ketiga, proses kegiatan dalam jabatan itu harus disusun secara kronologis. Yang keempat, memperhatikan situasi pekerjaan. Prosedur analisis jabatan. Prosedurnya yang pertama, penelitian tujuan analisis jabatan, perencanaan analisis jabatan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, penyajian hasil analisis jabatan, dan yang terakhir penyusunan program MSDM yang lainnya. Cukup sekian video penjelasan yang singkat dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.